Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat wa bimannihi tatimul afiyat. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta al-ayat wallahu wa rasul a'lamu bimuradi. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan ini senantiasa Allah memberikan atau menurunkan rahmat juga maghfirah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran agung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, juga kita semua semoga senantiasa mendapatkan syafaat jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKI Masjid Al-Ihsan beserta para pengurus juga jemaah Masjid Al-Ihsan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih dipercaya oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas di majelis ta'lim, yang mana pada kali ini pengajian babu bil istiqomati akan menerangkan tentang istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah itu bertindak lurus, yang mana Allah telah berfirman di dalam surat Hud 100 ayat 112, fastaqim kama umirta, dan harus bertindak luruslah kamu wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana aku telah perintahkan. Qala ba'dul arifin, bahwa istiqomah itu ila amraini, menuju kepada dua bagian. Yang pertama, sihatul iman billah, harus sah imannya, lurus imannya billahi kepada Allah, wa itba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti kepada aturan yang sudah diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahirun, dohirnya, wa batinan, dan batinnya. Dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, istiqomatu antakuma ala amrin wa nahi. Istiqomah itu harus melaksanakan perintah, wa nahyu, dan menjauhi kepada semua larangannya. Makanya di dalam istiqomah itu banyak makna-makna yang memang istiqomah itu, kata ulama, makna istiqomah luzumut ta'atilillah, itu harus tetap bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa istiqomah itu min jawami'il kalim, itu dari sekumpulan bahasa yang memang artinya banyak. Seperti kata di dalam kata-kata di kita itu banyak kata itu. Kalau kata ilmu nahwu ada yang muradif, ada istirab. Kalau kata muradif itu katanya satu, artinya banyak. Dan kalau istirab katanya banyak, artinya satu. Ya. Kalau muradif, kalau saya contohkan bagaikan seperti matahari. Ada matahari, ada surya. Katanya itu hampir lebih dari satu, berarti banyak. Cuma artinya itu aja. Ada juga yang katanya satu tapi artinya banyak, seperti ainun. Ainun itu bisa dikatakan dengan
mata, ada juga ainun itu sumber mata air, ada juga ainun itu mata-mata. Kalau di dalam ilmu fikih ainun najasah itu zatnya najis. Itu berarti ain teh katanya satu tapi artinya banyak. Namanya itu kata ilmu nahu istiraq. Bahkan di dalam kata di kita itu banyak yang katanya satu tapi cara pemakaiannya beda. Itu di dalam ilmu balaghah diceritakan muhaliful qiyas dunal istimal, adapun yang muhaliful istimal dunal qiyas ini merujuk kepada kata dulu ya. Kalau muhaliful qiyas dunal istimal itu cara menyebutkannya satu tapi cara makainya beda. Contoh, kalau kita berdoa kepada Allah, biasanya kita ini adalah ingin dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Kalau kita mendoa ya semoga Allah menurunkan rahmat kepada kita. Tapi kalau saya pada kali ini mendoakan bapak-bapak, semoga bapak-bapak ini termasuk orang yang almarhum. Kiranya akan berdoa apa enggak? Pasti itu bendu. Padahal almarhum itu artinya ingin diberikan rahmat. Kenapa enggak enak? Karena itu bahasa muhaliful qiyas muhaliful istimal dunal qiyas. Beda cara make ya. Walaupun memang kita ingin mendapatkan rahmat, tapi didoakan oleh orang lain jadi orang almarhum, seolah-olah kita didoakan mati kan. Karena identiknya kalau di kita almarhum itu kepada orang meninggal. Nah, seperti kata kalau kita berjalan berdua, lalu karena kita tergesa-gesa, makanya biasanya kalau tergesa-gesa kita ingin mendahului orang yang dilewati kita. Kalau di depan kita itu adalah depan namanya, tapi nggak enak kalau maaf ya depanan Pak. Padahal bahasa itu di depan kita. Tapi kalau kita membahasakan maaf depanan itu nggak enak. Padahal artinya sama, itu di depan kita. Harusnya apa? Maaf duluan. Kita itu muhaliful qiyas dunal istiqmah. Di dalam kata istiqomah pun itu banyak kata para ulama, bahkan didahulukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qaribu wa saddadu wa annahu layyan jua an hadun minhum bi'amali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qaribu artinya qaribu itu muqarrabahu al-qasdu alladzi la ghulub bihi wa la taksir, bertindak kepada satu urusan yang tidak muluk-muluk dan juga tidak taredor ataupun jauh dari aturan. Wasadadu artinya wasadadu itu al-istiqomatu wal isobatu, harus beristiqomah ataupun bertindak jalan lurus. Kata ulama, makna istiqomah itu luzumut taatillah, harus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata ulama juga wahia min jawami'il kalim, itu dari sekumpulan kata yang wahia nidomul umur, luas pengertiannya. Maka kalau ada orang yang menyebutkan harus istiqomah, apa itu istiqomah? Nah itu istiqomah itu luas pengertiannya. Ada yang pengertian bahwa istiqomah itu yang pertama sihatul iman wa itba'i Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga bahasa istiqomah itu luzumut taat, harus tetap mengikuti aturan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya, masih banyak. Makanya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 dan juga ayat 32. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berbicara bahwa Allah itu Tuhan, lalu sumastaqamu, beliau tetap bertindak lurus, tatanazzalu, maka bakal turun kepada orang-orang itu siapa malaikat, Allah tahuku, janganlah takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa absiru, dan berilah kabar gembira. Orang diberikan kabar gembira orang-orang yang memang menyebutkan bahwa Allah itu adalah Tuhanku, bil jannati, dengan surga, alati kuntum tu'adun, yang mana surga itu sudah dipersiapkan kepada orang yang beristiqomah. Makanya pada ayat ini luar biasa, satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bila mana kita beristiqomah iman kepada Allah dan beristiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah mempersiapkan surga kepada kita. Nahnu awliya'ukum bil hayati dunya. Bahkan janji Allah bahwa saya yang agung itu akan jadi pelindung hidup fil hayati dunya wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat. Walakum, dan juga di akhirat, fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, akan diberikan apapun yang kita mau, dan juga akan diberikan kepada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini adalah satu guru dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita beristiqomah, maka Allah memberikan kabar gembira supaya kita hatinya terikat ingin melaksanakan istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya istiqomah itu adalah bertindak lurus. Kalau kita sudah melaksanakan sesuatu, tidak boleh keluar dari aturan yang memang sudah diatur dari sesuatu itu. Dan juga di dalam surat Al-Ahqaf, Allah berfirman di dalam ayat 13 dan 14, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berbicara bahwa Allah itu adalah Tuhanku lalu beristiqomah, maka beliau tidak akan takut dan tidak akan sedih, bahkan beliau akan diberikan surga, yang mana surga itu khalidina fiha, diberikan kepada orang itu tidak ada batas waktu, bima kanu ya'malun, karena dengan pekerjaan-pekerjaan sendiri itu. Dan hadis an Abi Umar wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam. Kata Abi Amrah, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam, kaulan, satu ucapan, la as'alu an wa'adan, yang tidak pernah aku minta kepada seorang pun, ghairaka, terkecualimu. Qala, maka Rasulullah bersabda, qul, katakanlah wahai Muhammad, amantu, beriman aku billahi kepada Allah, sumastaqim, dan lalu kamu harus beristiqomah. Nah, ini hadis dan Quran pada kali ini semuanya menerangkan tentang bahwa diharuskan kita beribadah kepada Allah itu beristiqomah, artinya bertindak lurus sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah Allah atur melalui Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada pembicaraan kali ini di dalam 2 ayat dan 2 hadis, 3 ayat ya, itu tentang masalah istiqomah. Barangkali ada yang mau menanyakan. Ada ya.
Istiqomah itu umum biasa dipakai sama kita ya, yaitu konsisten. Ya. Jadi bagaimana mengatasi godaan atau tantangan agar kita tetap istiqomah? Apakah ada doa tertentu yang diajar oleh Rasulullah? Ya, mungkin itu banyak doa-doa yang memang supaya kita konsisten ataupun disiplin dalam semua aturan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana suatu doa itu Allahumma inni as'alukal istiqomata, ada juga Allahumma inna a'udzubika min syarri ma sanata walal istiqomata fil ibadah. Ada juga doa itu memang banyak-banyak aturan untuk supaya kita selalu konsisten di dalam melaksanakan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya kalau iman kita sudah kuat ya, yang mana pertama istiqomah itu adalah sihatul iman. Harus kuat dulu imannya. Kalau iman kuat, bagaimanapun insya Allah akan selalu konsisten. Beda dengan ilmunya hebat tapi iman gak kuat, itu gak ngejamin. Tapi kalau kita iman kuat, walaupun ilmu itu gak seberapa, insya Allah akan konsisten. Nah, makanya yang paling kita hadapkan ataupun harapan kepada Allah itu kita harus berkuat dulu iman. Doa untuk kuat iman itu ada, itu supaya kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa lagi kamu mau dibicarakan. Makanya di dalam hadis itu jadidu imanakum, harus dibarukan lagi iman itu selalu. Di antaranya kita harus berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa khusus di dalam kitab ini memang nggak ada yang diberikan, tapi tidak ada salahnya kalau kita meminta kepada Allah supaya kita ini diberikan satu pekerjaan ataupun hati ini selalu istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dulu ya. Dan kita banyak godaan, banyak godaan, menghadapi godaan itu agak istiqomah. Ya, banyak godaan ya, yang memang kalau kita melaksanakan kebaikan mesti godaan itu banyak ya. Kalau melaksanakan kebaikan itu mesti godaan itu banyak. Karena di dalam hadis yang goda kita ini adalah 4 diantaranya. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga dunia ya. Yang hawa dan nafsu itu beda biasanya, yaitu dunia. Berarti yang satu setan, yang kedua hawa, yang ketiga nafsu, yang keempat adalah dunia. Itu godaan-godaan yang akan menggoda ibadah kepada kita. Makanya di dalam hadis setan menggoda kita ini, inna syaitona yajri majrud dami. Setan berjalan menggoda manusia itu bagaikan perjalanan darah yang memang mengalir pada kita. Dimanapun dan sedang apapun mesti itu setan ada. Nah, makanya solusinya untuk supaya kita tidak bisa tergoda kepada setan, maka kalau untuk tidak bisa tergoda kepada setan mah harus ikhlas kepada Allah ataupun ikhlas di dalam amal. Insya Allah itu setan tidak akan menggoda. Contoh kan ada satu riwayat, ada setan mau masuk ke masjid. Di masjid itu ada orang yang lagi sholat dan ada orang yang lagi tidur. Lalu setan keluar lagi. Kenapa kok keluar lagi? Saya takut. Takut sama siapa? Takut sama orang yang sholat. Saya bukan takut karena orang yang sholat, tapi saya takut dengan orang yang sedang
tidur. Karena di dalam hatinya itu penuh keikhlasan di dalam melaksanakan agama. Itu diantaranya. Ya, makanya setan itu akan keluar ataupun tidak sanggup menggoda kepada orang yang ikhlas. Contoh di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam digoda sama setan karena ikhlas dannya tidak bisa tergoda, lalu datang lagi kepada Siti Hajar lalu menggoda lagi kepada Nabi Ismail. Itu ketiga-tiganya tidak tergoda kepada setan karena hatinya sudah ikhlas ingin beristiqomah melaksanakan perintah Allah. Itu diantaranya mungkin. Jadi cara solusi untuk supaya kita tidak selalu tergoda dengan apapun yang akan menggoda kita, harus ikhlas karena Allah. Perkuat iman kita, dan untuk memperkuat iman kita perbanyak ilmu kita. Insya Allah itu akan selalu konsisten. Jadi godaan tadi ada godaannya ada 4 dari setan, hawa, nafsu dan dunia. Hawa itu maksudnya apa? Ya, hawa nafsu kalau di kita itu biasanya hawa nafsu, kalau hawa itu yang menginginkan kepada sesuatu. Kalau nafsu itu yang mendorong. Beda antara hawa dan nafsu. Kalau nafsu itu biasanya yang mendorong untuk kita terjerumus kepada kejelekan. Kalau hawa itu yang menarik kepada kita untuk kejelekan. Kalau hawa mah seperti ini, kita di depan kita ini ada makanan, kan hawa itu hawa. Kalau nafsu itu yang menarik, ya biasanya. Makanya di kita mah suka disatukan aja hawa nafsu. Apapun yang menggoda kita, apa itu yang mendorong ataupun yang menarik untuk kejelekan, maka kita harus terhindar. Biasanya kalau hawa itu yang kena kepada jasad kita, kalau nafsu itu yang kena kepada otak kita. Contoh, kalau kita lihat suatu wanita, kan itu datangnya dari nafsu. Kalau hawa itu seperti kita melihat makanan itu saya mau itu adalah hawa untuk menjadikan kita supaya terjerumus kepada sesuatu yang diinginkan. Nah, itu apapun hawa ataupun nafsu yang ingin menarik kepada kita, maka itu semuanya harus dihindari. Maka di dalam nafsu itu ada nafsu lawamah dan ada nafsu amarah, begitunya. Nafsu lawamah dan nafsu amarah. Nah, yang keempat itu yang menggoda kepada kita itu adalah masalah duniawi, ya. Kalau dunia itu memang dibutuhkan oleh kita, tapi yang dimaksud menggoda dunia ini bukan datnya dunia, tapi hubnya terlalu melebihi kecintaan kepada dunianya. Karena Allah sudah mencontohkan kepada kita, ternyata Nabi dan Rasul pun ada yang diberikan oleh Allah adalah dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi Nabi Sulaiman, beliau tidak menjadikan satu dunia ini disimpan di dalam hati. Jadi tidak berlebihan, karena itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin barangkali apa ya? Ya, istiqomah itu. Ya. Apalagi itu menjadi hak otonomi perorangan, artinya istiqomah itu timbul dari jalan pribadi. Seseorang muslim yang harus taat pada Allah, atau itu ada korelasinya dengan ketergantungan kehendak Allah. Orang diberikan hadiah untuk istiqomah, atau itu memang seperti saya katakan timbul dari pribadi, dikaitkan dengan walillahi amru jami'an, itu bahwa semua urusan itu milik Allah, termasuk urusan istiqomah. Mohon penjelasan.
Ya, makasih. Apa itu milik pribadi ataupun hak prerogatif Allah? Kalau istiqomah itu memang semua urusan yang ada di dunia baik ataupun buruk itu adalah kehendak Allah. Cuma kalau kita ingin melaksanakan kebaikan jangan menunggu, itu adalah takdir Allah. Tapi harus kita berusaha bagaimana kita mendapatkan istiqomah. Karena di dalam hadis ini ada Qoribu asadu alamu annahu la yaju ahadu minkum bi amali qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa yataghammani Allahu bi rahmatih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita tidak akan selamat seseorang di antara kamu sekalian dengan amal kita. Jadi amal kita ini tidak bisa menyelamatkan kita apapun yang kita lakukan. Keislaman ataupun keimanan ataupun sholat ataupun ibadah puasa. Bahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta, apa kamu juga? Gitu mencegah orang. Apa Rasul pun tidak akan selamat dengan amalnya? Kata Rasulullah, qalu bala iya. Wala ana illa ayatagomani Allah, terkecuali kita menyerahkan birahmati, bahwa kita selamat dengan adanya rahmat Allah, kita selamat dengan adanya fadl Allah. Maka dalam hadis ini bukan dalam arti kita harus menyerah semuanya kepada Allah. Kalau kita memang akan diberikan istiqomah, pasti Allah akan memberikan kita. Tapi kita ini harus ada usaha secara individu bagaimana supaya kita konsisten melaksanakan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau urusan itu kembali kepada Allah. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ma'asobaka min hasanatin faminallah, ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau kebaikan itu serahkan ke ini adalah kehendak Allah. Tapi kalau kita celaka, jangan kita serahkan kepada Allah. Oh, ini adalah kehendak Allah. Kita pakai motor ugal-ugalan lalu celaka. Ini udah takdir Allah aja. Tapi kalau kita tidak kena kepada keburukan, itu harus salahkan kita sendiri. Kalau kita dapat kebaikan, maka itu adalah serahkan semuanya, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya supaya hati kita ini tidak sombong ataupun tidak merasa bahwa saya ini yang paling baik, dan bila kita celaka, supaya kita tidak menjadikan menyalahkan kepada takdir, tapi kita harus berusaha bagaimana kita bisa selamat. Apapun seperti kita ingin melaksanakan istiqomah pun begitu, harus selalu meminta kepada Allah dan harus ada usaha bagaimana kita meluruskan ibadah kepada kita yang diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Ya. Jadi memang itu dari Allah, cuma kita harus usaha gitu. Sudah? Ya. Menurut saya istiqomah itu karakter, Pak. Ya. Jadi karakter yang dibentuk oleh diri kita dari kebiasaan. Jadi kebiasaan itu akan membekas sejauh mana kita continue. Nah, itu akan terbentuk. Baik itu istiqomah dalam kebaikan itu dalam keburukan. Jadi kalau bahasa namanya nyandu, Pak. Ya. Kalau kita ini nyandu kan ada yang nyandu kepada kebaikan, ada yang kepada keburukan. Tergantung usaha kita. Kalau kita selalu mengusahakan kebaikan, ya pasti nanti karakter istiqomahnya kepada kebaikan. Kalau keburukan ya begitu. Ya, mungkin seperti itu. Ini mah untuk lebih meluaskan di dalam bahasa Al-Qur'an itu kan diperintah fastaqim. Berarti kalau ada perintah dari Allah, kita harus ada usaha. Fastaqim itu adalah bil amar, seolah-olah amrun bil wujub ini.
Kalau kita memang ingin selamat dunia akhirat, maka kita harus selalu beristiqomah. Tapi kalau memang karakter kita tadi sudah disebutkan, orang Sunda geus nyandu karena memang kadituna bakal baik. Cuma untuk menyandu itu harus kita ada usaha, mungkin gitu ya. Ya mungkin cerita aja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita diberikan istiqomah di dalam melaksanakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah yang sebagaimana sudah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.